Pemirsa, ratusan orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pada 24 November lalu. Warga berharap pemerintah membantu membangun rumah yang hancur diterjang banjir. Inilah kondisi Kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Sekarang kondisi rumah Ibu Susilawati sudah habis semuanya, tapi barang-barang masih bisa diselamatkan. Habis itu, sekarang di pengungsian. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Kejadiannya Jumat pagi subuh lah. Sekitar jam airnya itu besarnya sekitar jam 4 lah. Saya tidur di sini di dalam rumah nih. Di pagi pas sekitar jam 6 istri saya datang dari rumah kan, bangunin saya, air udah besar katanya kan, dan nyampe di belakang rumah katanya. Nah, makanya saya bangun. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas itu roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas, jadi saya jemputlah mobil untuk angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan. BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah. Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah. Pemirsa, bencana banjir dan longsor yang menimpa 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menyisakan banyak cerita. Mulai dari anak-anak yang kehilangan orang tuanya, hingga kepala daerah yang sempat hilang selama 3 hari. Ya, lagi terbayar lamburat tuh ya. Mesti astagfirullah cek ke jalan. Tiba di pertengahan tuh sangat bahaya matan tuh jatuh. Ya, buat Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari ibu Hugo. Saya gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar emang sulit. Telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Sementara itu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka. Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Saya di Tuka, Pak. Tuka. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ya. Tidak hanya warga, Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri, sempat hilang saat bencana banjir dan longsor menerjang. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, iya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu.
Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Bayar sewa, pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sahabat tinggi, maka dia lepas. So, motor lain yang lepas. Sementara itu, istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantai Beruh, Simpang Seunudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Data sementara BNPB, total 604 orang meninggal dunia akibat bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Berdasarkan data yang kami himpun dari laman geoportal Data Bencana Indonesia BNPB, hingga pukul 5 sore tadi, total 604 orang meninggal akibat bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sementara itu sekitar 2.600 orang terluka dan 464 orang lainnya dilaporkan menghilang. Bencana yang terjadi di sejumlah tempat di Pulau Sumatera ini berdampak pada 1,5 juta jiwa dan membuat lebih dari 500 warga harus mengungsi dari tempat tinggalnya. BNPB sebut bencana banjir longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Diskusinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sindo Prime.